Baiklah hadirin, waktu jeda saya ini kita akan mulai memasuki segmen kedua. Sebelum kita mulai, ada pesan dari penyelenggara. Mohon maaf kepada Bapak Ibu dalam ruangan ini diharapkan ada pesan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, langsung saja kepada ketiga para calon wakil bupati, silakan untuk menempati mimbar. Kami persilakan. Baik, di segmen ini akan ada 3 pertanyaan. Nanti setelah 2 pertanyaan kembali akan ada jeda. Nah, masing-masing akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Kalau di segmen pertama tadi pertanyaan jawaban dan jawaban dimulai dari nomor 1. Untuk segmen 2 kita akan beralih. Kita akan mulai dari yang pertama dari nomor 2. Kita mulai dari Bapak Suhar. Pengantar pertanyaannya adalah, di depan tadi Bapak telah menyampaikan visi dan misi 5 tahun yang akan datang. Untuk mencapai visi misi yang telah Bapak paparkan di depan tadi, apa program kerja prioritas Bapak jika Bapak akan memimpin 5 tahun ke depan Purworejo ini? Silakan 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih kepada yang kedua, bahwa permasalahan-permasalahan jangka pendek yang belum kami selesaikan di Kabupaten Purworejo, kami akan menyelesaikan permasalahan yang pokok, yaitu Pasar Balitono. Bahwa Pasar Balitono akan kita bikin pasar yang higienis, pasar yang nyaman, pasar yang bersih. Karena bagaimanapun kami sudah koordinasi dengan dinas terkait bahwa permasalahan-permasalahan Balitono dari kemarin memang sangat sulit sekali. Namun kami mengharapkan seandainya regulasi dari PT Kasal Bayu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, kami akan segera membangun, yaitu dengan membangun pasar higienis yang bersih dan nyaman untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Purworejo, juga menciptakan perekonomian yang ada di Kabupaten Purworejo. Sekian, terima kasih. Masih ada 2 menit, teruskan. Cukup. Terima kasih. Silakan yel-yel dukungannya. 1, 2, 3. Dasar. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan saya sampaikan kepada Ibu Yuli Hasuti. Kami ulangi supaya akan lebih jelas. Pengantar pertanyaannya adalah, di depan Ibu telah menyampaikan visi dan misi 5 tahunnya. Pertanyaannya, untuk mencapai visi dan misi yang telah Ibu paparkan di depan tadi, apa program kerja prioritas yang akan dijalankan dalam 5 tahun jika Ibu memimpin Kabupaten Purworejo? Silakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Program kerja antara lain: 1. Pengembangan dan penguatan sumber daya manusia unggul yang sehat dan profesional. 2. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, terkhusus optimalisasi pelayanan publik.
menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai pintu gerbang utama ekonomi Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan. 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, toleransi umat beragama, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan anak. Program yang kelima, mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada 2 menit. Diteruskan. Cukup, silakan ya. Bayu, wahai Dewi, Bayu, wahai Tulus, Bayu, dibentuke, yes. Yes, terima kasih. Baiklah, hadirin sekalian, selanjutnya pertanyaan akan saya sampaikan kepada nomor 1 Bapak Budi Sumaryo. Pengantar pertanyaannya adalah, di depan Bapak telah menyampaikan visi dan misi 5 tahun ke depannya. Pertanyaannya adalah, untuk mencapai visi-misi yang telah Bapak paparkan tadi, apa program kerja prioritas yang akan dijalankan dalam 5 tahun jika Bapak memimpin Purworejo? Silakan. Terima kasih mulai dari sekarang. Program prioritas yang ada di kami, 1, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sekitar 1 per tahun itu 1.000 rumah tidak layak huni kita bangun. Selanjutnya pengembangan kemampuan dan keterampilan kerajinan maupun industri, serta program pengembangan kemitraan usaha, program perkuatan permodalan UMKM dan pemasaran hasil, dan 1 lagi program Sami Sage, yaitu 1 miliar 1 kecamatan, yang nantinya kebijakan tersebut menjadi programnya Pak Camat, karena di desa ada 1 desa 1 miliar sampai 1,4 M. Nanti Bapak Camat akan membuat program yang nantinya bukan untuk infrastruktur, tapi untuk pengentasan kemiskinan dan modal usaha serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Masih ada waktu 2 menit. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan umum, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur listrik kita harus dipercepat, juga meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan irigasi dan elektrik, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan kehutanan dan perumahan. Untuk fokus program selanjutnya yaitu pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan peran agama dan budaya dalam pembangunan. Kedepan kami juga akan membuatkan atau ada program beasiswa 200 untuk S2 dan 100 untuk S1 tiap tahun, khusus pada pegawai-pegawai yang belum S2. Jadi supaya berkualitas SKPD kita nanti per tahun 100 orang. Masih ada? Terima kasih. Silakan nilainya, dukungannya. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, itu pertanyaan pertama di segmen kedua ini. Selanjutnya saya akan kembali menyampaikan pertanyaan kedua yang akan dimulai dari nomor 23, yaitu Ibu Yuli Astuti. Pengantar pertanyaannya adalah, Purworejo dikenal sebagai kota pelajar.
Dan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo, salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat yang berpendidikan. Namun, nyatanya hingga kini masih terdapat angka buta huruf yang mencapai 6% dari jumlah penduduk. Hal ini terutama dikarenakan masalah masih adanya sikap dan budaya di masyarakat yang menilai kurang pentingnya pendidikan. Pertanyaannya adalah, untuk nomor 3, bagaimana untuk mengatasi masalah pendidikan ini di Purworejo jika Ibu memimpin 5 tahun ke depan? Silakan Ibu, mulai dari sekarang 5 menit. Terima kasih. Untuk membebaskan huruf dan aksara itu terkhusus kalau memang sudah berusia lanjut susah, karena sudah dipelajari dengan paket AOB dari Dinas Pendidikan. Tapi insya Allah besok kalau memang saya mendapat amanah, saya menjelaskan terkhusus untuk anak-anak yang usia sekolah, karena kenyataannya masih banyak itu di daerah pegunungan yang masih belum tuntas tamat SD atau SMP. Jadi kita harus bareng-bareng duduk bersama dengan SKPD khususnya yang terkait Dinas Pendidikan, Perhubungan, Musyawarah untuk mencari mufakat apa yang terbaik besok kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Terima kasih. Silakan dari dukungannya. Bayu, wae dewe, Bayu, wae terus, Bayu, dibodoke, yes, yes, yes. Ini bahaya ini kalau pendukungnya sudah lelah, nanti calonnya kurang ini. Silakan nanti begitu selesai, andai kata memberikan dia silakan langsung aja begitu selesai. Kata langsung silakan. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Budi Sumaryo. Kembali. Pertanyaan dalam waktu 5 menit. Sama. Saya ulangi pertanyaannya. Pengantar pertanyaannya adalah, Purworejo dikenal sebagai kota pelajar, dan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo, salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat yang berpendidikan. Namun, nyatanya hingga kini masih terdapat angka buta huruf yang mencapai 6% dari jumlah penduduk. Hal ini terutama dikarenakan masih adanya sikap atau budaya masyarakat yang menilai kurang pentingnya pendidikan. Atas dasar itu, bagaimana untuk mengatasi masalah pendidikan ini di Purworejo ke depan jika Bapak memimpin? Silakan 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Kondisi saat ini tingkat pendidikan Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah karena tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD atau RI yang mencapai 42,4% atau kurang dari 10%, yang mempunyai tingkat pendidikan D3, S1, S2 atau S3. Jadi yang berpendidikan D3 sampai S3 itu kurang dari 10%. Kedepan tingkat pendidikan harus ditingkatkan atau lebih baik. Tingkat pendidikan sangat berbanding lurus dengan tingkat kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan akan semakin terbuka. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Bagaimana caranya? Tentu dengan strategi yang akan kami laksanakan
sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga masyarakat Kabupaten Purworejo harus diberi akses pendidikan yang sama, apapun tingkat ekonomi mereka, dimanapun tempat tinggal mereka, dan apapun latar belakang sosial mereka. Program beasiswa bagi anak yang berprestasi diutamakan bagi masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan. Salah satu konsep yang digunakan dalam penetapan strategi ini adalah konsep link and match, keterkaitan dan kesepadan antara materi ajar, kurikulum, konten dengan kebutuhan di lapangan atau job market. Penerapan konsep link and match diharapkan dapat melahirkan para perusahaan yang memiliki jenis keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga ketika lulus mereka siap-siap bekerja. Namun harus dibarengi dengan pendidikan pada aspek kepribadian dan etika, sehingga para lulusan tersebut terampil bekerja dengan kepribadian dan sikap yang baik, berdedikasi dalam bekerja, serta memiliki moralitas kerja yang baik. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan strategi ini dimulai pada jenjang sekolah dasar, yaitu dengan mengembangkan sistem pembinaan profesional atau SPP dengan pendekatan guru sekolah. 3 hingga 8 sekolah dasar yang lokasinya berdekatan dikelompokkan dalam satu kursus. Salah satu sekolah ditunjuk sebagai sekolah inti dan yang lain menjadi sekolah ibas. Di samping itu tadi yang saya sampaikan, nanti para pegawai kita harus cerdas-cerdas. Oleh karena itu kami akan menyekolahkan S2 100 orang per tahun, S3 sebanyak 20 orang per tahun. Untuk program ini kami akan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang terdekat dan berkualitas, tidak perguruan tinggi yang kecil-kecil. Strategi keempat, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Program-program pembangunan pendidikan sudah mulai berfokus pada aspek kualitas, relevansi, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan aspek kualitas lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan program-program secara efisien. Dengan tercapainya tingkat pendidikan yang tinggi di suatu daerah akan berimplikasi pada perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan berjalan setara dengan tingginya sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena dalam hal ini, dalam pembangunan selain sumber daya alam dibutuhkan juga sumber daya manusia yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, alatnya mana pun gurunya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan diberikan kepada Bapak dalam pertanyaan yang sama. Pengantar pertanyaannya adalah Purworejo dikenal sebagai kota pelajar dan dalam RPJMD di Kabupaten Purworejo salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat yang berpendidikan. Namun nyatanya hingga kini masih terdapat angka buta huruf yang mencapai 6% dari jumlah penduduk. Hal ini terutama dikarenakan masih adanya sikap dan budaya masyarakat yang menilai kurang pentingnya pendidikan. Atas dasar itu, bagaimana untuk mengatasi masalah pendidikan ini di Purworejo jika Bapak memimpin 5 tahun ke depan? Silakan 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan itu memang sangat penting sekali. Yang pertama itu ya meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Bahwa pendidikan sangat penting sekali bagi warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Seandainya kami terpilih menjadi wakil bupati program kami akan memerintahkan kepada Dinas Dibutbora Kabupaten Purworejo untuk mendidik dan memberikan pengarahan-pengarahan, yaitu dengan adanya pencar paket
A, B, dan C setara SMA. Karena kita tahu persis bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat yang pendidikan sangat tertinggal, yaitu di Kecamatan Brulung. Maka kita mengharapkan kepada Dinas Pendidikan, nanti seandainya kami terpilih, kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengarahkan masing-masing kecamatan harus ada, yaitu program kejar paket A, B, dan C setara SMA. Terima kasih. Masih ada 2 menit, Pak. Cukup? Cukup. Silakan yel-yelnya. Siap. Dasar pasti jaya. Dasar pasti jaya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga atau terakhir di segmen kedua dengan tema kesehatan. Pertanyaan ini akan dimulai pada Ibu Yuli Astuti. Pertanyaan selama 3 menit. Jawaban, pemaparan jawaban sebanyak 3 menit. Pengantar pertanyaannya adalah, dalam RPJP di Kabupaten Purworejo, salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, lahir dan batin. Di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Purworejo bersama kabupaten lainnya sepanjang Pegunungan Morotai merupakan daerah endemik malaria. Dan masalah malaria hingga kini masih menjadi momok. Tentunya memerlukan strategi handal untuk mengatasinya. Pertanyaannya adalah, berkaitan dengan masalah malaria tersebut, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya jika Ibu memimpin Purworejo 5 tahun ke depan? 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Dengan saya kebetulan juga pasangan gubernur juga Agus. Paling tidak saya harus hubungan dengan Bupati untuk menentukan, karena saat saya dari calon Bupati, kalau memang terpilih tidak bisa lepas karena semua tanggung jawab itu melekat pada Bupati. Juga untuk malaria terutama, karena memang kita endemik, yang kita jaga terkhusus bisa lewat dari kecamatan-kecamatan, puskesmas, karena masih banyak puskesmas di wilayah kita yang belum melayani rawat inap. Karena itu terutama yang dari pegunungan jauh, kalau mau dirawat inap, jadi kita membuka rawat inap di kecamatan terkhusus di puskesmas di kecamatan setempat. Juga kalau memang sudah ada 1-2 langsung bisa diproses supaya tidak menular ke daerah lain atau ke tetangga sebelah. Terima kasih. Masih ada 1 menit, diteruskan. Cukup, silakan yayanya nomor 3. Sungguh senang, tambah senang, Bayu sejahtera pasti menang. Terima kasih. Selanjutnya masalah kesehatan ini, pertanyaan akan kami sampaikan kepada Bapak Budi. Pengantar pertanyaannya adalah, dalam RPJP di Kabupaten Purworejo, salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, lahir dan batin. Di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Purworejo bersama kabupaten lainnya sepanjang Pegunungan Morotai merupakan daerah endemik malaria. Dan masalah malaria hingga kini masih menjadi momok yang berkepanjangan. Diperlukan strategi handal
mengatasinya. Pertanyaannya adalah, berkaitan dengan masalah malaria tersebut, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya masalah malaria tersebut jika Bapak memimpin Purworejo 5 tahun ke depan? Silakan 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Terkait malaria, penyakit malaria, ke depan kami akan sosialisasikan kepada warga masyarakat, baik melalui bidan desa ataupun kepala desa. Ke depan kami akan mendatangkan atau bekerja sama dengan dokter di tingkat desa atau bidan desa untuk memberikan pemahaman bagaimana cara menanggulangi endemi nyamuk malaria. Perlu diketahui selama ini nyamuk malaria itu tumbuh dan berkembangnya sangat cepat, baik di jamban-jamban ataupun di saluran-saluran air, baik itu pencairan atau sanitasi. Untuk itu perlu penyadaran masyarakat supaya dalam membuat sanitasi harus yang sehat dan supaya tidak sebagai tempat untuk perkembangan nyamuk malaria. Mungkin itu Pak. Masih ada waktu 1 menit, silakan kalau menambah. Dan apabila masyarakat menemukan bisa semacam kaleng-kaleng yang ada airnya, untuk segera diminum atau dibuang, kalau perlu dibakar supaya tidak menjadikan tempat berkembangnya malaria tersebut. Terima kasih. Silakan Yel. Untuk pertanyaan terakhir saya sampaikan kepada Bapak Tuhan dalam waktu yang bersama 3 menit. Saya ulangi, pengantar pertanyaannya adalah, dalam RPJMD Kabupaten Purworejo, salah satu visinya adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, lahir dan batin. Di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Purworejo bersama kabupaten lain di sepanjang Pegunungan Merapen merupakan daerah endemik malaria, dan masalah malaria hingga kini masih menjadi momok yang berkepanjangan. Berkaitan dengan ini memerlukan strategi handal untuk mengatasinya. Pertanyaannya adalah, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah malaria ini jika Bapak memimpin 5 tahun ke depan? Silakan 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Kesehatan adalah kunci utama bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. Seandainya kami memimpin di Kabupaten Purworejo, kami akan menginstruksikan kepada DKK Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, karena di Kabupaten Purworejo ada 2, yaitu daerah pegunungan dan di selatan daerah daratan. Maka kami mengharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, kita akan fokuskan bahwa di Kabupaten Purworejo supaya tidak ada terjangkit yaitu penyakit malaria atau endemik. Kami mengharapkan setiap kecamatan di daerah pegunungan yaitu adanya puskesmas rawat inap di Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Cukup. Cukup. Terima kasih. Silakan yel-yelnya. Terima kasih. Hadirin sekalian, demikianlah segmen kedua ini. Selanjutnya kita akan masuki segmen ketiga, yang yaitu tentang debat penting di dalamnya ada tanya jawab. Masing-masing calon akan mendapatkan 1 topik pertanyaan yang berlainan. Jadi moderator menyediakan 3 pertanyaan yang berlainan supaya adil.
saya akan meminta para calon mengambil nomor undian sesuai dengan topiknya. Ada 3 topik, masing-masing mengambil 1, nanti ada tulisan, itulah topik yang akan ditanyakan kepada para calon. Setelah mengambil nomor undian ini dan para calon mendapat topik pertanyaan, segmen untuk memasuki segmen ketiga kita akan jeda sebentar, termasuk itulah kesempatan para calon wakil bupati ini konsultatif dengan calon bupati yang mengenai topik yang akan dipaparkan tersebut. Baiklah, mungkin langsung saja, ada 3 kertas, saya akan undi. Baik, untuk calon nomor 1 mendapatkan apa? agrobisnis, Agrobisnis. kesehatan, ekonomi dan lapangan kerja. Ya. Calon nomor 2, saya mau. Oh, baik. Sebentar, saya dulu menurunkan angka kemiskinan untuk calon nomor 2. Yang ketiga, Strategi peningkatan PAD. oke. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila silakan acara kita jeda sebentar. Silakan untuk kembali ke masing-masing sekaligus konsultasi dengan tim atau pasangannya. Monggo. Jadi topik itu adalah topik yang akan ditanyakan ke moderator kepada para calon wakil bupati, sehingga para calon nanti memaparkan pertanyaan atas dasar topik itu. Selanjutnya kedua calon yang